amanah undang-undang itu bahwa apabila kepala daerah, wali kota maupun wakil wali kota maupun gubernur, wakil gubernur berhalangan tetap itu dalam tanda kutip bahwa meninggal dunia, maka penggantinya itu adalah partai pengusung. Kebetulan di Balikpapan ini ada beberapa partai pengusung yang berhak untuk mengajukan calonnya itu. Di antaranya adalah partai pengusung kemarin itu karena yang wali kotanya kemarin itu dari Golkar, wakilnya itu dari PDI, kemudian ditambah dengan Gerindra, PKS, Demokrat, P3, Perindo, dan P3. Ini semua mengusulkan partai pengusung. Secara otomatis mereka inilah yang berhak untuk mengajukan calonnya. Nah, dalam hal ini sudah terkonfirmasi yang mengajukan ini ada PDI Perjuangan kembali mengusulkan calonnya, kemudian dari Gerindra juga mencalonkan, kemudian dari Demokrat juga mencalonkan, terakhir ini adalah PKS ini mencalonkan. Nah, setelah mencalonkan ini tentunya ini kan belum tahap verifikasi, baru mengajukan. Yang mengajukan itu tentunya ada rekomendasi dari urutannya dari DPC, DPD maupun dari DPP. Kecuali itu. Itulah yang diajukan. Setelah diajukan ini, ya terakhir muncul itu ada 3 kandidat, Gerindra, PDIP, Demokrat. Itu sudah terkonfirmasi mengajukan. Tentunya diserahkan kepada wali kota Balikpapan. Seharusnya dan seyogianya amanah undang-undang itu seharusnya partai koalisi ini duduk bareng satu meja bersama dengan wali kota untuk mengerucutkan menjadi 2 nama. Nah, ini sementara masih mentoknya di sana. Belum ada 2 nama itu yang diusulkan kepada DPRD Kota Balikpapan. Nah, kami masih menunggu. Artinya nanti di sana dulu baru diserahkan ke sini 2 nama itu ya? Ya, ini kan sudah ada muncul 4 nama nih. Betul. 4 nama dikerucutkan menjadi 2 nama. 2 nama inilah diserahkan kepada DPRD Kota Balikpapan untuk dilakukan pemilihan menjadi 1 nama. Nah, amanah undang-undang itu tidak ada masa deadline-nya. Masa deadline-nya itu, tapi sudah gubernur maupun Kemendagri telah mengingatkan pemerintah Kota Balikpapan sesegera mungkin mengisi kekosongan yang sudah ada, yang belum ada. Itu sudah jauh-jauh hari, beberapa bulan yang lalu sudah disampaikan melalui suratnya Mendagri dan melalui gubernur juga mengingatkan kepada wali kota Balikpapan untuk mengisi kekosongan. Deadline-nya itu sebelum masa akhir jabatan wali kota tahun 2024, 1 tahun 8 bulan, ketika tidak ada terisi kekosongan wakil wali kota, maka itu tidak ada lagi pengusulan untuk wakil wali kota. Sementara ini kan masih lama. Ya, sementara ini sudah berjalan sekitar 2 tahunan gitu kan. Nah, karena pemilu ini tahun 2024 berarti kan 1 tahun 8 bulan, ketika tidak terjadi kekosongan, diisi kekosongan ini, maka itu sudah tidak ada lagi pemilihan. Ya, mekanisme dan aturan yang di DPRD Kota Balikpapan berbeda dengan pemerintah Kota Balikpapan. Tentunya bahwa kalau pemerintah Kota Balikpapan sudah 2 periode tidak boleh lagi mencalonkan. Kan begitu, 2 periode sudah tidak boleh lagi mencalonkan. Tetapi kalau di DPRD Kota Balikpapan, ya selama partainya menginginkan
Dan selama masyarakat masih suka dan itu terpilih, itu tidak ada masa tenggangnya, mau berapa periode sekalipun. Gitu. Ya tidak boleh seorang anggota dewan mengatakan kejenuhan, itu tidak boleh, karena mengingkari dan mengkhianati suara masyarakat ketika salah satu anggota dewan yang menyampaikan demikian, karena masyarakat terlalu menaruh harapan banyak kepada anggota dewan sebagai dewan perwakilan rakyat. Semaksimal mungkin berupaya dan semaksimal mungkin mengakomodir kepentingan dan keluhan masyarakat yang ada di Kota Balikpapan, terutama daerah pemilihan yang kita dapilkan masing-masing. Ya memang sih ketika seseorang mau masuk di parlemen itu tidak sedikit banyak yang mendampingkan, karena banyak teman-teman yang bertarung gagal untuk melenggang di DPR, kemudian ada yang sudah terpilih satu periode tidak mencalonkan kembali, gagal kembali untuk melenggang ke parlemen ini. Kuncinya sebenarnya sederhana dan simpel, karena pada saat kita dipilih oleh masyarakat, komitmen itu harus dijaga, janji itu harus tertunaikan kepada mereka. Yakinlah bahwa ketika janji, amanah, komitmen yang kita bangun bersama-sama kepada rakyat, jadi ketika kita kampanye lagi tidak ini lagi, karena apa yang kita perjuangkan kepada hak dan kepentingan rakyat sudah terakomodir gitu. Memang tidak sepenuhnya bahwa kepentingan masyarakat itu bisa diakomodir 100%, karena memang ada yang suka, ada yang tidak suka, itu normal berjalannya itu. Ya sering-sering turun ke lapangan, sapa kepada warga, apa yang dirasa klaim, apa yang dirasakan oleh masyarakat, ya itu bisa kita akomodir kepentingan masyarakat itu. Ya tantangannya saya pikir itu bukan sebuah tantangan, karena kerjanya anggota dewan ini tidak pakai sistem ceklock. Beda dengan teman-teman dari perusahaan maupun daripada pemerintahan daerah, ketika dinyatakan waktu jam kerja jam 7.30, pulangnya jam 4 sore. Beda dengan anggota dewan. Dewan ini bekerjanya 24 jam. Dia siap kerja kapan saja. Kita melaksanakan paripurna, melaksanakan reses kita. Nah, reses ini yang harus dimanfaatkan sebaik-baik mungkin. Karena amanah undang-undang, ketika reses anggota dewan ini turun ke lapangan, menyerap aspirasi apa yang didapatkan oleh anggota dewan, inilah yang kita sampaikan kepada publik, kepada masyarakat, kepada pemerintahan kota. Karena tugas anggota dewan kan sudah jelas, legislasi, budgeting dan controlling, kan begitu. Kami prinsipnya itu, kami adalah sebagai taat kepada partai. Kami petugas partai. Ketika pimpinan kami dari pusat maupun dari DPD memilih kepada kandidat lain dan sebagainya, ya kami sami'na wa ata'na, taat kami kepada aturan, taat kepada partai. Nah, memang sudah 2 kali kami diberikan amanah dan tanggung jawab ini kepada partai yang seharusnya kami melaksanakan, tapi ya intinya surat rekomendasi itu sudah keluar, kami berpasangan, tetapi mungkin ya garis tangan kami belum nyampe ke sana gitu. Berbicara kecewa itu manusiawi sebenarnya, tapi kita tidak bisa memaksakan kehendak juga. Ketika pimpinan kami menjatuhkan pilihan merekomendasikan kepada figur lain, ya kami wajib untuk mendukung itu. Nah, lagi-lagi pada saat ini partai sekarang mengamanahkan kepada kami untuk mengisi kekosongan daripada wakil wali kota.
kembali kepada wali kota maupun partai koalisi kita ini yang membangun komunikasi lebih baik di sana, karena prinsipnya kami sampaikan bahwa tugas dan tanggung jawab seorang kepala daerah, wali kota maupun wakil wali kota, ya jangan mengorbankan kepentingan orang banyak, terutama kepada rakyat Kota Balikpapan. Prinsipnya kami selalu siap untuk dijadikan, katakanlah mungkin sekarang kami ini ditugaskan kembali untuk maju kepada sebagai wakil wali kota, kami buktikan dengan surat rekomendasi itu sudah ada. Tergantung kepada koalisi ini nanti yang membangun komunikasi, tentunya juga Partai Gerindra selalu berupaya dan komunikasi kepada partai-partai lain dan tentunya juga kepada wali kota Balikpapan. Berbagai macam hal, entah itu komunikasi politik untuk kedepannya siapa yang harus disandingkan, siapa yang harus bagaimana dan sebagainya. Karena politik itu kan komunikasi kita harus terjalin dengan baik kepada semua fraksi maupun partai-partai lainnya. Kami merasa terkesan dan merasa puas ketika kami turun ke lapangan, baik itu secara formal melalui reses kami, maupun turun ke lapangan langsung bertemu dengan kepada masyarakat. Ketika masyarakat usulannya itu bisa terakomodir dengan baik, kayak kita perjuangkan melalui fraksi kami dari fraksi Gerindra, dan itu terwujud dan itu terlaksana, itu menandakan bahwa fraksi Gerindra kami sendiri merasa puas bahwa kepentingan-kepentingan rakyat yang selama ini tidak terakomodir oleh pemerintahan kota melalui dengan fraksi Gerindra bisa terwujud. Ini memberikan sebuah gambaran dan kepuasan tersendiri bagi fraksi kami maupun secara pribadi kita sendiri gitu. Semua orang punya kans yang sama. Semua orang-orang yang punya kans yang sama. Tidak bisa kita menjudgment bahwa si A, si B, si C yang tidak punya kans. Kita semuanya kans bersama-sama. Prinsipnya bahwa ketika wali kota akan memilih daripada 4 kandidat ini, saya pikir itulah yang akan terbaik untuk kepentingan warga Kota Balikpapan. Kami dari fraksi Gerindra tentunya berharap banyak kepada pemerintahan kota, terutama kepada Pak Wali Kota Balikpapan, karena selama ini Gerindra juga turut berpartisipasi, turut mendukung jalannya namanya pemilu kemarin. Itu yang kami katakan dari awal, kansnya ini sama semua, kansnya sama semua. Kalau saja konsep mau berbagi kepada partai koalisi tentunya kan koalisi ini dibangun tidak kucuk-kucuk, menimbulkan suatu komunikasi yang panjang, lobby-lobby yang ulet. Golkar sudah memiliki sebagai wali kota, kemudian kemarin itu diusung kepada semuanya ini utusannya daripada PDI Perjuangan. Kalau saja konsepnya mau berbagi, ya serahkan aja lagi kepada PKS, kepada Gerindra, kepada Demokrat. Kalau konsepnya mau berbagi, tapi tentunya ini kan berbeda gitu. Semuanya syahwat politik kita ini sama-sama masih gitu kepentingan itu gitu. Nah semuanya ini saya berpikir tergantung dengan komunikasi politik kita di internal partai pengusung bersama dengan wali kota Balikpapan yang sebagai akan kita dampingin. Kalau saya ditanyakan secara pribadi mengatakan bahwa ketika Gerindra untuk diberikan kesempatan, insya Allah kita bisa mengamankan kebijakan-kebijakan, tentunya visi misi wali kota ya ke depannya yang kita harus jaga bersama-sama, bisa memproteksi, bisa berkomunikasikan kepada masyarakat, dan kita bisa menjalankan itu. Kami melihat bahwa situasi dan kondisi Kota Balikpapan selama 3 periode kami ini yang selalu muncul dari tahun ke tahun. Persoalan banjir yang belum tuntas. Kemudian menyangkut masalah pendidikan dari tahun ke tahun ketika memasuki ajaran baru. Jadi polemik besar itu adalah anak sekolah didik. Ya, tidak berbanding lurus antara kesiapan
kita menyiapkan itu ruang belajar maupun sekolah yang ada, dan tingkat kelulusan kita ini tidak berbanding lurus. Dari tahun ke tahun yang harus kita selesaikan. Yang ketiga, begitu juga dengan yang menyangkut masalah pendidikan dan kesehatan. Karena ini faktor ini selalu mencuat dari tahun ke tahun. Saya pikir sistem zonasi itu tidak bisa diterapkan secara generalisasi, tetapi harus melihat dari segi pandang daerahnya. Karena 6 kecamatan 34 kelurahan ini tidak serta-merta sekolah itu memiliki sekolah daerah bersangkutan. Contohnya di wilayah Balikpapan Timur itu, tepatnya di wilayah Kelurahan Manggar Baru itu tidak ada SMP-nya. Bagaimana kita mau bicarakan zonasi kalau begitu? Kan begitu. Bukan saja begitu, di daerah lain juga begitu. Kelurahan Manggar Baru, Kecamatan Balikpapan Timur. Itu nggak ada SMP? Itu tidak ada SMP-nya. Kalau kita mau bicara zonasi. Jadi otomatis gitu, mereka mau sekolah di SMP tempat keluar ya? Di tempat lain mau tak mau kan masuk wilayah kelurahan, katakanlah wilayah di Tritip maupun Kelurahan Manggar. Karena wilayah Manggar Baru sendiri tidak memiliki SMP. Kan begitu. Saya pikir juga di daerah-daerah lain juga ada yang begitu juga. Sehingga tidak dijadikan secara generalisasi dunia pendidikan begitu. Sebenarnya begini, bicara wali maupun wali kota, tidak bisa serta-merta wali kota berjalan sendiri, wakilnya juga berjalan sendiri, kan begitu. Sekarang, ketika mungkin pemerintah kota Balikpapan atau mungkin wali kota Balikpapan memberikan ataupun partai koalisi mempercayakan kepada partai Gerindra untuk maju sebagai kandidatnya sebagai wakil mendampingi sebagai ramot, yang pertama kita bisa mengaplikasikan visi misi wali kota. Itu yang perlu kita jabarkan, bukan lagi kita menciptakan visi misi lain, karena ini berbarengan ini. Karena visi misi wali kota itu bukan wali kota saja, tapi termasuk dengan di dalamnya adalah wakil wali kota, dituangkan dalam RPJMD visi misi itu. Nah, intinya bahwa kita bisa menciptakan bahwa bagaimana menciptakan good governance dan good government. Itu yang paling penting. Saya pikir itu mungkin tidak bisa juga dijadikan patokan. Kalau dikatakan bahwa menjadi bahan serep atau dan sebagainya, tergantung komunikasi politik itu kepada wali kotanya bersama-sama dengan wakilnya. Tentunya jabatan wali kota ini, tugas wali kota ini tidak mesti dia harus melaksanakan semua, karena kegiatan-kegiatan itu banyak. Seharusnya ada job description masing-masing, siapa wali kotanya, jobnya adalah ini, wakilnya tentunya adalah diberikan juga job. Tentunya wakil wali kota ini kan membantu kebijakan daripada wali kota itu sendiri. Saling melengkapi dan saling mengingatkan kepada kita semua, karena ini adalah satu paket. Beda dengan wali kotanya kemana, wakil wali kotanya kemana. Oleh karenanya itu dalam satu tatanan ini, wali kota maupun wali kota saya pikir ini akur bersama-sama untuk menciptakan kondusivitas di daerahnya kita masing-masing.